Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Aspi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kita turut prihatin atas kejadian memilukan di jalur Gaza yang memanas kembali. Perang Israel-Palestina yang selalu memakan korban jiwa. Semoga secepatnya bisa bereda. Oke guys, kita lanjutkan kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang tokoh penguasa yang memerintah di era dinasti raja-raja Mesir kuno. Dia adalah Fir'aun. Nah, sering kita dengar bahwa Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa dan tewas tenggelam di Laut Merah. Namun sebenarnya Fir'aun adalah sebuah gelar untuk Raja Mesir. Jadi Fir'aun yang tewas di zaman Nabi Musa bukanlah Fir'aun satu-satunya. Oke, kita tidak akan membahas Nabi Musa ya guys, tapi kita akan fokus kepada siapa sebenarnya Fir'aun dan siapa Fir'aun yang tewas di Laut Merah. Oke lah, jangan berlama-lama. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here, this is Topan Aspi Story. And where is he? This god of yours, I see my gods. Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama, yaitu tahun 3150 sebelum Masehi, sampai terjadinya pencaplokan terhadap Mesir oleh Kekaisaran Romawi pada 30 sebelum Masehi. Berasal dari kata dalam bahasa Mesir kuno berpelafalan Farao yang secara literalit bermakna rumah besar. Kata ini di Mesir kuno aslinya digunakan untuk menyebut istana kerajaan. Kata ini baru digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir secara metonim sejak era kerajaan baru atau dimulai dari dinasti ke-18 tahun 1539 sampai 1292 sebelum Masehi. Dan pada dinasti ke-22 sekitar tahun 945 sampai 730 sebelum Masehi. Kata ini pun diadopsi sebagai julukan kehormatan. Kata Fir'aun atau Farao tidak pernah menjadi gelar formal raja-raja Mesir pada masanya. Penggunaan kata Farao sebagai nama generik untuk semua raja Mesir berasal dari penggunanya dalam Alkitab Ibrani, yang mana di Al-Quran penyebutan nama Fir'aun adalah dalam dokumen resmi gelar lengkap Raja Mesir, terdiri atas 5 nama, masing-masing namanya didahului oleh salah satu gelar berikut, yaitu Horus, 2 wanita, Horus emas, Raja Mesir Hulu dan Hilir, dan putranya Ra. Nama belakangnya diberikan saat lahir, sedangkan namanya yang lain saat penobatan. Dalam komunitas Mesir, agama adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peran Fir'aun ialah sebagai penghubung antara para tuhan dan manusia. Fir'aun kemudian mewakili tuhan-tuhan dalam peran sebagai administrator sipil dan agama. Fir'aun memiliki semua tanah Mesir, memberlakukan hukum, pengumpulan pajak, dan membela Mesir dari penjajah sebagai panglima tentara. Secara agama, Fir'aun bertanggung jawab menjaga Ma'at atau wilayahnya, atau tatanan kosmik, keseimbangan dan keadilan, dan salah satu bagiannya termasuk pergi berperang jika diperlukan demi membela negara atau menyerang bangsa lain ketika hal itu diyakini akan berkontribusi kepada wilayahnya. Guys, mahkota yang dipakai Fir'aun juga memiliki makna tersendiri ya. Pada awalnya sebelum penyatuan antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir, Desret atau mahkota merah merupakan representasi kerajaan Mesir Hilir. Sedangkan Hedjet atau mahkota putih dikenakan oleh raja-raja Mesir Hulu. Setelah unifikasi kedua kerajaan menjadi satu Mesir, maka lahirlah Pesen. Kombinasi mahkota merah dan putih menjadi mahkota resmi raja. Seiring perkembangan zaman, lahirlah hiasan-hiasan kepala baru di era dinasti-dinasti seperti Kat, Nemes, Atef, mahkota Hemhem, dan Kepres.
Terkadang mereka memakai hiasan kepala yang dipakai secara bersama-sama. Fir'aun pertama. Gelar Firaun baru dikenal dan secara konsisten digunakan oleh raja-raja Mesir kuno di era Kerajaan Baru atau mulai dinasti ke-18. Para sejarawan meyakini bahwa pada awalnya penguasa Mesir belum menyandang gelar Firaun, tetapi masih disebut raja. Oleh karena itu, Raja Narmer atau Menes yang dikenal sebagai pendiri dinasti pertama Mesir kuno umumnya disebut sebagai Firaun pertama. Meski menggunakan gelar Firaun baru dimulai pada era Kerajaan Baru, Raja Narmer secara umum diakui sebagai Firaun pertama. Narmer adalah orang yang menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, kemudian menjadi raja pertama di seluruh Mesir kuno. Selain dikenal sebagai pemersatu Mesir, Narmer juga disebut sebagai pendiri dinasti pertama yang memerintah Mesir kuno. Pemerintahan dinasti pertama Mesir kuno dimulai dari Raja Narmer pada tahun 3150 sebelum Masehi hingga 2613 sebelum Masehi. Raja Narmer juga dikenal dengan nama Menes. Para ahli meyakini bahwa Menes yang berarti dia yang bertahan adalah nama kehormatan dari sang Firaun pertama. Raja Narmer meninggalkan dokumen sejarah dalam bentuk lukisan simbol yang disebut Plat Narmer, yang saat ini disimpan di Museum Kairo, Mesir. Plat Narmer ditemukan pada 1897 sampai 1898 oleh arkeolog Inggris Hubel dan Grand Iquil Horus di Neckhen, yang diyakini sebagai ibu kota awal dinasti pertama Mesir kuno. Dari Plat Narmer inilah diketahui gambaran Raja Narmer ketika menaklukkan Mesir Hilir untuk menyatukan dengan Mesir Hulu. Raja Narmer digambarkan mengenakan dua mahkota, yakni mahkota perang Mesir Hulu dan mahkota anyaman Mesir Hilir, yang menandakan bahwa Mesir kuno telah berhasil ia satukan. Setelah menyatukan Mesir kuno, Raja Narmer memulai membangun peradaban di negerinya. Tidak banyak informasi yang diketahui dari periode pemerintahan Raja Narmer karena keterbatasan sumber sejarah. Namun yang pasti Raja Narmer diakui sebagai Firaun pertama yang mendirikan dinasti pertama serta meletakkan dasar bagi pemerintahan raja-raja Mesir kuno setelahnya. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Jika membicarakan tentang Firaun, maka hal yang langsung kita ingat adalah kezoliman, kesombongan, dan kedurhakaannya. Bahkan dirinya juga mengaku sebagai Tuhan. Kisah tentang Firaun yang cukup populer di tengah umat Islam adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam menyerukan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saking sombongnya, Firaun justru menduduh Nabi Musa dan Nabi Harun menggunakan sihir. Tak hanya itu saja, kekejaman Firaun juga terjadi ketika ia mendapatkan ramalan bahwa ada anak laki-laki yang lahir dan menyebabkan kehancuran di Mesir. Ia pun segera memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Kisah tentang Firaun pun banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi umat Islam agar takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perbuatan buruk yang dilakukan di dunia. Tapi tahukah kalian guys, bahwa selama 400 tahun ia tidak pernah sakit. Padahal sebagai manusia tentu wajar jika dalam hidupnya mengalami sakit. Sedangkan yang dialami oleh Firaun tidaklah lazim. Lalu apa rahasianya? Untuk mengetahui alasan kenapa Firaun tidak pernah sakit selama 400 tahun, ya ikuti penjelasan kita berikut ini ya guys. Keistimewaan Fir'aun. Dalam sejarah Islam, umat Islam mengetahui bahwa raja yang sangat zolim, durhaka, dan sombong adalah Firaun. Tapi tahukah kalian guys, bahwa nama sebenarnya bukanlah Firaun? Hal ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik yang merupakan dai lulusan Al-Azhar Mesir. Diterangkan bahwa nama asli Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Walid bin Mus'ab bin Ma'an. Sedangkan nama Firaun sendiri menurut para ulama adalah gelar untuk Raja Mesir di zaman tersebut. Ini adalah nama gelar yang diberikan kepada raja dari raja-raja bangsa yang berpostur besar. Seperti halnya Raja Persia disebut Kisra,
Raja Romawi disebut Kaisar dan Raja Habasyah disebut Najasyi. Jelas Imam Syaukani. Di sisi lain, ada ahli sejarah yang berpendapat bahwa Firaun adalah Ramses II dengan alasan ada beberapa ciri dan bukti yang ditemukan pada muminya, yakni terdapat fosil hewan laut di tubuh mumi Firaun. Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dari sosok Firaun adalah pengakuan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tentu ini adalah sikap yang sangat tidak baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang lainnya. Ternyata alasan atas pengakuan Firaun sebagai Tuhan bukanlah karena dirinya sebagai pemilik kekayaan. Karena di saat itu ada banyak raja yang juga kaya, bahkan lebih kaya darinya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, penyebabnya adalah karena Firaun memiliki sesuatu yang tidak lazim atau tidak umum sebagaimana dimiliki oleh penguasa lainnya atau orang biasa, di mana ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa istijrat hulul afiyah atau hidup sekian lama tanpa pernah merasakan sakit. Sebagai seorang manusia wajar jika sewaktu-waktu bisa mengalami sakit, baik itu sakit yang ringan maupun yang berat. Namun tidak lazim jika ada seorang manusia yang selama hidupnya tidak pernah mengalami sakit. Tentu ini akan mengundang pertanyaan dari banyak orang. Tetapi jika hal tersebut sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Bahkan bagi seorang Firaun sekalipun yang terkenal dengan kezolimannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai dirinya bisa hidup selama 400 tahun tanpa sakit. Hal ini dijelaskan dalam kitab tafsir yakni Tafsir Muqatil yang berbunyi Firaun hidup selama 446 tahun. Selama hidupnya Firaun memiliki tubuh yang sehat dan bugar tanpa pernah mengalami sakit. Firaun bahkan tidak pernah merasakan kelelahan. Seandainya dalam semalam saja Firaun dilanda sakit berupa pusing atau demam, maka ia akan sibuk mengurus dirinya sendiri dan tidak berpikiran untuk mengakui bahwa ia adalah Tuhan. Hal ini pun dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Qult Al-Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya yang menyebabkan Firaun sampai berani mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, hal ini disebabkan karena ia mengalami masa sehat dalam hidupnya yang begitu lama. Dia hidup 400 tahun dan tidak pernah merasakan sakit. Sekedar kepalanya pusing, badannya meriang, dan bahkan tidak merasakan lelah. Karena itulah dia kemudian berani mengaku sebagai Tuhan. Semoga Allah melaknatnya. Seandainya saja Firaun merasakan sakit sedikit meski sehari saja, niscaya itu sudah cukup membuat ia merasa tidak punya apa-apa, atau sehingga tidak berani mengaku sebagai Tuhan. Siapakah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah? Firaun yang ditemukan tenggelam di Laut Merah adalah Ramses II. Ramses II adalah Firaun ketiga dari dinasti ke-19 di Mesir yang sering dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dan paling terkenal. Ramses II hidup sampai usia 96 tahun dan berkuasa selama 60 tahun. Ramses II yang dikenal sebagai Ramses Agung memerintah pada tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Ramses II merupakan putra dari Firaun Seti I atau Setos I yang berkuasa pada tahun 1294 hingga 1279 sebelum Masehi. Ramses II memiliki keluarga yang sangat besar dengan banyak istrinya. Salah satu istri yang sangat dia hormati adalah Nefertari. Ramses II memiliki lebih dari 200 istri dan selir, 96 putra dan 60 putri. Makam Ramses II ditemukan di Lembah Para Raja, dekat tepi barat Sungai Nil, Kairo, Mesir. Proses eksplorasi kompleks makam Lembah Para Raja dilakukan pada tahun 1821. Namun mumi Ramses II baru ditemukan pada tahun 1881. Mumi Ramses II adalah salah satu dari sedikit Firaun yang tubuhnya sebagian besar masih utuh, kata arkeolog Mesir Tony Robinson. Mumi Ramses II berukuran lebih tinggi dari 6 kaki atau 1,8 meter dengan rahang yang kuat dan menonjol.
hidung tipis, dan bibir tebal. Dia menderita masalah gigi, radang sendi yang parah, dan pengerasan pembuluh darah, dan kemungkinan besar meninggal karena usia tua atau gagal jantung. Pada tahun 1975, Maurice Bucaille, seorang dokter Prancis yang memeriksa jenazah Ramses II, menyimpulkan bahwa mumi Firaun ini beresiko terkena jamur dan diperlukan perawatan untuk melestarikan mumi tersebut. Mumi Ramses II harus diterbangkan ke Prancis untuk mendapatkan perawatan. Pada tahun 1976, otoritas Mesir mengeluarkan paspor Mesir modern untuk Firaun Ramses II agar bisa masuk ke Prancis. Akhirnya mumi Ramses II mendarat di Bandara Le Bourget pada 26 September 1976, disambut Menteri Luar Negeri Prancis, Alice Counter-Tete. Penelitian di Museum Etnologi Paris secara efektif melindungi mumi Ramses II dari jamur dan menegaskan Ramses II memiliki kulit cerah dan rambut merah keriting. Menurut Maurice Bucaille, penyebab kematian Firaun adalah tenggelam di laut. Bucaille pun akhirnya memeluk agama Islam dan menulis buku The Bible, The Quran, and Science setelah mempelajari mumi Firaun Ramses II. Subhanallah. Pada 14 Mei 2020, Ali Goma, sarjana Islam Mesir, menimbulkan kontroversi setelah mengatakan ketika tes dilakukan pada tubuh Ramses II, mereka menemukan bahwa dia meninggal karena mati lemas. Goma juga menyatakan bahwa para ilmuwan menemukan rumput laut di dalam mayatnya yang menunjukkan bahwa ini adalah Firaun yang hidup pada zaman Musa. Namun, arkeolog Mesir Zahi Hawass pada 20 Desember 2019 pernah mengulas hal ini dalam pidatonya dalam sebuah seminar. Dia mengatakan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian hanya berdasarkan hasil CT scan, termasuk pada mumi Ramses II. Kami tidak dapat memastikan apakah Ramses II adalah Firaun Musa atau bukan. Tidak mungkin dengan CT scan mengetahui apakah mumi itu mati tenggelam atau tidak. Satu-satunya bagian yang bisa membuktikan penyebab kematian akibat tenggelam adalah paru-paru. Namun organ itu tidak ditemukan di dalam mumi, kata Hawass yang juga mantan kepala Kementerian Negara Purbakala Mesir. Menurut Hawass, identitas Firaun Mesir tidak pernah 100% terungkap. Dia juga menyebutkan bahwa Taurat menyebutkan bahwa Firaun Mesir adalah dua raja yang berbeda dan bukan satu. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran karena menyebutkan Firaun Mesir sebagai satu orang. Namun menurut bukti arkeologis, tidak satupun Firaun tertentu yang terbukti hidup pada zaman para nabi. Maurice Bucaille juga pernah menyebutkan Merneptah, yaitu putra Ramses II, diduga sebagai Firaun pada zaman Nabi Musa karena menemukan bekas garam di tubuh Merneptah yang diperkirakan mati akibat tenggelam di Laut Merah. Namun ketika mengacu pada seni mumifikasi, ditemukan sebuah tubuh mumi mengandung garam natron sebagai agen utama mumifikasi. Garam natron adalah campuran dari natrium klorida, natrium karbonat, natrium bikarbonat, dan natrium sulfat. Ya guys, akhirnya kita mengetahui banyak pandangan berbeda tentang Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa, baik itu dari ulama, ahli sejarah, maupun ilmuwan. Semoga kita dapat mengambil salah satu yang kita yakini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian konten kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.